أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Satu pertanyaan yang menurut saya cukup berat untuk saya cari tahu jawabannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk bagi hambanya yang ingin memberikan jawaban dan ingin memberikan pencerahan kepada hamba-hambanya. Ya, pertanyaannya begini. Kenapa laki-laki, baik dia telah bersuami, duda, atau perjaka yang dekat dengan janda, itu lebih banyak fitnahnya, lebih banyak mudorotnya dibandingkan manfaat dan maslahatnya? Wah, saya pada waktu itu mikir ini jawab kayak apa. Lalu kemudian saya mencoba untuk buka-buka, baca-baca, dan memahami. Pada akhirnya, ya ternyata ditemukan jawabannya. Mudah-mudahan jawaban yang saya kemukakan, yang saya paparkan tidak melenceng jauh. Kalau ada khilaf dan salah, mohon maaf, diberi masukan dan juga dikritik deh, boleh. Begini, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang amat sangat dekat dengan para janda. Boleh dibilang dekat dengan janda itu sunnah Nabi. Kenapa demikian? Karena faktanya ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang hal itu, bahwa dekat dengan janda itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya karena ini sunnah Nabi, amatlah sangat mulia, amatlah sangat luhur, dan ini amat sangat terpuji tentunya. Dan semua itu kudu dimulai setidaknya dari 3 hal. Yang pertama, dari niat yang suci dan tulus. Dekat dengan janda tidak ada niat-niat apapun kecuali lillahi ta'ala. Tidak niat untuk main-main apalagi. Tidak niat juga untuk ada udang di balik peyek, begitu kira-kira bahasa sekarang. Yang kedua, ada komitmen memang. Apa yang mau diberikan? Apa sebetulnya yang mau dihadirkan? Yang kemudian ketiga adalah menjaga diri, agar supaya setidaknya mengeliminir fitnah. Sehingga kemudian tidak menjadi membaul fitan, tidak menjadi sumber fitnah. Nah, kita simak hadis pertama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang selalu dan terus melindungi janda-janda pada masanya tentunya. Wallahu alam, kita apakah mampu untuk menjalankan sunnah ini pada saat ini? Tentu bagi orang-orang yang memiliki niat tulus, ada komitmen kuat dan bisa menjaga diri, bisa. Dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikra wa yaqillul ghalwa wa yutilus shalah wa yuqassirul khutbah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki karakter khas. Beliau banyak zikir. Ya, kadang-kadang beliau bercanda. Kalau sholat sendiri, bukan berjamaah, panjang sekali. Kalau khutbah, beliau singkat. Wala ya'nafu ayyamshiya ma'al armalati. Dan beliau tidak risih, tidak merasa hina, tidak canggung berjalan bersama wanita janda, wal miskini, dan juga berjalan dengan orang-orang miskin. Fayaqdiyalahu lahul hajata. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi apa yang dibutuhkan oleh janda-janda dan orang-orang miskin itu. Perhatikan, sahabat Abdullah bin Abi Aufa mengatakan wala ya'nafu.
Nabi tidak merasa risih, tidak canggung. Dan beliau biasa-biasa saja berjalan dan dekat dengan wanita janda. Ini di dunia, ini semasa beliau hidup. Maka bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan mengurus urusan janda itu adalah bagian dari jihad. Keren sekali. Makanya saya tidak ragu-ragu untuk menyimpulkan bahwasanya dekat dengan janda itu adalah sunnatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mungkin sekali lagi saya tegaskan, saya mungkin tidak punya kecakapan untuk itu. Tapi bukan berarti tidak ada yang memiliki kecakapan dan tidak memiliki kemampuan. Bukan berarti tidak ada. Aku yakin masih ada. Hadis kedua, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terisyarat bukan hanya dekat dengan janda itu di dunia saja, tapi juga di pintu surga. Gitu. Beliau selain menjadi pelindung, juga menjadi pembimbing. Dalam satu riwayat yang ini tentu sangat familiar sekali, ana awwalu may yaftahu lahu babul jannati illa annahu ya'tim ra'atun tubadiruni fa'aqulu laha. Aku adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Ternyata ada seorang wanita yang datang dan mendahuluiku masuk ke dalamnya. Fa'aqulu laha. Aku berkata kepadanya, malaki, man anti? Apa yang kau lakukan? Siapa kamu? Kata Nabi SAW terhadap wanita itu. Fatakulu, maka wanita itu berkata, ana imro'atun qa'adat ala aitamili. Saya adalah seorang wanita janda yang tetap komitmen untuk membesarkan, mengurus dan mengantarkan anak-anak saya menuju masa depannya yang cemerlang dan gemilang. Dan Nabi SAW kagum. Nabi SAW tidak mempermasalahkan didahului masuk ke dalam surga. Padahal beliau yang membuka pintu surganya itu. Nabi memang pembimbing. Yang ketiga, bahkan di surga pun Nabi SAW dekat dengan janda. Beliau menyebutkan dalam satu riwayat, dan riwayat ini juga sangat familiar dalam riwayat Imam Muslim, kafilul aitam lahu au li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannati. Orang yang merawat, mengasuh, membesarkan dan mengantarkan masa depan, mengantarkan anak-anak yatim pada masa depannya yang cerah gemilang, dia bersamaku di surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Jari telunjuk, jari tengah. Baik itu anak yatim, ya, lahu anak yatimnya sendiri atau anak yatim yang lainnya. Anak yatim sendiri berarti statusnya apa? Wanita janda. Yang lain ya mungkin seperti saya, kita semua merawat, mengasuh, membesarkan anak yatim. Pokoknya siapapun yang merawat, mengasuh dan mendidik, mengantarkan anak yatim pada masa depannya yang gemilang dan cerah, dia dekat dengan Nabi SAW. Termasuk yatim itu anaknya sendiri. Tentu bagi wanita janda. Ya, inilah Nabi SAW. Sekali lagi saya tegaskan, apakah kita bisa melakukan apa yang dilakukan Nabi ini? Wallahu a'lam. Kembali pada diri kita masing-masing. Tapi yang jelas, dekat dengan janda itu bagian dari sunnatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.